それ朝日のスマホ？拾った方ね。なんかカメラ動くみたい。誰もいない街です。東京からみんな消えちゃいました。どうなってんだろう。誰もいなくなって。また撮ってるけど、それどうすんの？誰かが見てくれるかも。私たちはそれからある人に会いました。その人にあの場所へ連れて行かれて、私たちはそこで仕事をしています。本当に行くの？桃香、真っ暗だよ。桃香？桃香？桃香？Di awal film, kita masih dilihatkan para militan yang ingin membantai para warga pantai. Tiba-tiba Arisu dan gerombolannya datang ke Aguni dan meminta Aguni untuk bekerja sama mencari penyihir tersebut. Tetapi tiba-tiba Aguni memukul Arisu. Di sini Yuzuha mencurigai bahwa Agunilah sang penyihir tersebut, guys. Aguni pun mengakuinya bahwa ialah sang penyihir itu. Sontak semua warga pantai itu kaget, guys. Ketika para warga pantai ingin membunuh Aguni, tiba-tiba Arisu membela Aguni dan berkata bahwa penyihirnya itu bukan Aguni. Menurut Arisu, yang dibunuh oleh Aguni itu bukan Momoka, tetapi si Hater. Namun memang si Aguni itu punya motif lain untuk membunuh para warga di situ. Arisu juga berkata bahwa Aguni itu sebenarnya bisa menguasai pantai dengan persenjataan yang ada di militan. Namun ia nggak mau karena memang ia itu bekerja sama dengan Hater untuk menahan orang-orang yang berbahaya di militan. Arisu pun berkata bahwa Aguni dan Hater adalah sahabat di kehidupan nyata. Menurut Arisu, Aguni membunuh si Hater karena Aguni itu mau menghentikan kegilaannya si Hater. Kemudian kita dilihatkan kenangannya si Aguni ketika pertama kali datang di pantai bersama dengan Hater. Di sini Hater mengusulkan untuk didirikannya Pantai Utopia. Jadi guys, yang belum tahu kenapa dikasih nama Pantai Utopia itu karena sebelumnya di dunia nyata Hater punya sebuah clubhouse yang memiliki nama Pantai Utopia. Untuk lengkapnya ada di episode ke-6 ya guys ya. Tapi seiring berjalannya waktu, Aguni tuh melihat si Hater semakin gila akan kekuasaan. Ia membunuh orang-orang yang berkhianat ke pantai. Kemudian kita dilihatkan adegan sebelum kematiannya si Hater, guys. Jadi guys, orang yang mengikuti Hater di episode ke-6 itu ternyata adalah Aguni. Setelah permainan yang dimainkan oleh Hater dan Aguni saling bertemu dan membicarakan tentang pantai. Di sini Aguni berkata bahwa ia ingin membubarkan pantai karena ia udah gak sanggup menahan orang-orang yang berbahaya di militan. Aguni juga berkata bahwa mengumpulkan kartu dan bisa kembali ke dunia asal adalah sebuah kebohongan yang dikatakan oleh Hater kepada orang-orang. Tetapi di sini Hater bersikeras tidak ingin membubarkan pantai. Tiba-tiba Hater mengeluarkan sebuah pistol dan diarahkan ke Aguni. Namun dengan sigap Aguni menembak Hater sebelum Hater menembaknya. Di sini Arisu berkata Aguni membunuh semua orang itu karena orang-orang pantai itu membuat si Hater gila. Nah, perasaan hancur yang dirasakan oleh Aguni itu dimanfaatkan oleh master permainan untuk mengadakan permainan bertemakan hati. Menurut Arisu, ada cara untuk mengakhiri permainan ini tanpa membunuh semua orang. Jadi nggak ada yang harus mati, guys. Ya menurut orang-orang di situ ya itu mustahil ya, nggak ada satu orang pun yang mati gitu.
untuk menyelesaikan permainan ini. Kemudian Arisu pun menunjuk si penyihir itu guys. Ternyata penyihir tersebut adalah Momokanya sendiri. Jadi Momoka itu bunuh diri. が自分でナイフを胸に。そう、俺が主催者ならこのゲームはそう作る。 Tetapi tiba-tiba Aguni memukul si Arisu lagi dan mengakui bahwa dirinya itulah sang penyihir, bukan si Momoka. Menurut Arisu, Aguni melakukan ini karena ia ingin mati bersama dengan orang-orang yang ada di situ. Jadi Aguni udah benar-benar stres berat guys. Kemudian kita dilihatkan kenapa sih Aguni itu rasanya benar-benar hancur. Jadi ketika ia membunuh si Hatter, ia mengecek pistol yang digunakan oleh Hatter, ternyata tidak ada satupun peluru guys. Jadi tujuan Hatter adalah memang untuk dibunuh oleh sahabatnya sendiri si Aguni. Karena mungkin ya si Hatter ngerasa dirinya juga udah merasa gila ya. Nah di sini Aguni mengetahui tujuan aslinya si Hatter guys. Ketika Aguni masih mengamuk, tiba-tiba Asahi ini mempunyai sebuah ide untuk menghentikan si Aguni. Di sini Asahi berteriak dan mengakui bahwa ialah bandar dari permainan ini guys. Tiba-tiba ia dilaser dari langit dan mati guys. Di sini semua orang pantai sangat tidak percaya apa yang sedang terjadi. Tiba-tiba Mbak An dan Kuina datang. Di sini Mbak An menjelaskan temuannya tentang sidik jari yang ada di pisau itu dan mengatakan bahwa Momoka itu memang bunuh diri. Jadi ya memang Momoka itu penyihirnya. Agni, もうこれ以上死んでった人たちの思いをみんな絶望と向き合いながら生きてる人間をダメんじゃねえよ。 Ketika Aguni sudah mulai tenang, tiba-tiba api yang membakar gedung itu semakin besar guys. Ketika para warga pantai ingin membakar jasadnya Momoka di api penghakiman, tiba-tiba mereka ditembak oleh seseorang. Ternyata yang menembak mereka adalah Niragi guys. Jadi Niragi masih hidup ya setelah dibakar sama si Chishia. Di sini Niragi menembaki semua orang guys. Benar-benar gila ini orang. Yuzuha dan Arisu pun melakukan perlawanan ke Niragi, tetapi Niragi sangat kuat ya dibandingkan mereka berdua. Tiba-tiba Aguni melindungi Arisu guys dan menyerang si Niragi dan saling bunuh guys. Para warga pantai pun bergegas untuk membakar jasadnya Momoka di api penghakiman supaya permainan ini selesai. Tiba-tiba Arisu melihat sebuah handphone yang dibawa oleh Asahi. Setelah para warga membakar jasadnya Momoka di api penghakiman, permainan pun selesai. Kita dilihatkan gedung pantai terbakar habis. Di sana ternyata masih ada Chishia dan Kuina mengambil kartu 10 hati guys, karena mereka udah menyelesaikan permainan ini. Keesokan harinya, Arisu dan Yuzuha melihat rekaman yang ada di handphonenya si Asahi. Di dalam handphone tersebut ada rekaman videonya si Asahi dan Momoka ketika mereka bergerak menuju ke ruangan bandar. Di video itu Asahi menjelaskan bahwa kadang mereka itu menjadi pemain untuk membingungkan yang lainnya atau membantu persiapan permainan. Tetapi selama permainan mereka berdua juga diawasi guys dan akan dibunuh jika mengaku sebagai bandar. Beberapa saat kemudian kita dilihatkan markasnya para bandar guys. Di sana ternyata banyak orang yang menjadi bandar. Mereka mempekerjakan orang-orang dan mendapatkan visa dari permainan yang diselesaikan oleh orang-orang. Jadi mereka nggak perlu bermain secara langsung guys. Di video itu Momoka dan Asahi berkata bahwa mereka udah nggak tahan dengan permainan ini karena mereka telah membunuh banyak orang demi mendapatkan tambahan visa. Beberapa saat kemudian, Arisu dan Yuzuha pun mengikuti perjalanan yang ada di videonya Asahi dan Momoka. Mereka pun akhirnya sampai di ruangan bandar yang ada di videonya si Asahi dan Momoka guys. Tetapi mereka hanya menemukan mayat-mayat para bandar itu. Jadi mereka udah mati di laser guys. Tiba-tiba ada seseorang yang datang. Ternyata yang datang adalah Chishia dan Kuina. Mata atta na. Chishia menjelaskan bagaimana ia menemukan tempat itu. Jadi di episode kedua guys, si Chishia ini kan ngambil kertas ya dari si nenek pengejar ya. Jadi kertas yang oret-oretan itu ternyata adalah peta rute stasiun kereta bawah tanah yang menuju ke ruangan itu.
Setelah mereka semua menyaksikan mayat-mayat bandar itu, mereka menyimpulkan bahwa mereka bukanlah master permainan sesungguhnya. Jadi masih ada seseorang di atas mereka, guys. Tiba-tiba listrik di ruangan tersebut nyala dan memunculkan seorang wanita di layar tersebut. Ternyata wanita itu adalah Mira, guys, salah satu eksekutif pantai. Jadi di sini Mira mengucapkan selamat kepada mereka semua karena telah menyelesaikan permainan ini. Di sini Mira itu berkata, kami ingin memberikan kalian hadiah. Jadi nggak cuma Mira, guys, ternyata yang memiliki posisi di atas. Masih ada beberapa orang ya. Mira berkata bahwa akan ada permainan baru dengan taruhan kartu wajah. Jadi kartu wajah adalah Jack, Queen, dan King, guys. Besok siangnya kita dilihatkan next stage dari permainan kematian ini, guys. Ternyata ada banyak balon udara yang membawa kartu wajah. Dan season 1 pun selesai, guys. Oke, guys, season 1 telah selesai ya. Dan season 2 akan dilanjutkan sekitar akhir tahun 2021 ya, guys. Dilansir dari inverse.com, atau mungkin bisa telat ya karena ada pandemi corona ini. Jadi tunggu aja, di akhir tahun 2021 akan ada season 2-nya Alice in Borderland, guys. Oke, teman-teman semua, terima kasih telah menonton Alice in Borderland series. Jika ada saran dan masukan, silahkan tulis di komentar ya, karena saran masukan kalian sangat berguna untuk perkembangan channel Ruang Film ini. Jika ada request film, silahkan tulis di kolom komentar ya. Terima kasih semuanya. See you next time.